Perhatikan dua ayat dalam surat Al-Fatihah ini. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim." Kalau kita lihat di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengedepankan maf'ulnya, kemudian baru fi'il dan fa'ilnya. Dan di ayat yang keenam, kalau kita lihat susunannya berbeda dengan ayat yang kelima. Fi'il, fa'il, baru kemudian maf'ulnya. Perbedaan susunan kata ini apakah mempengaruhi makna dalam bahasa Arab? Tentunya iya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima ini mengedepankan maf'ulnya? Allah berfirman, "Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in." Ini dalam ilmu ma'ani disebut dengan qasr, yang artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang kelima ini ada makna qasar, pengkhususan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Berbeda dengan ayat yang keenam. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan susunan kata seperti di ayat yang kelima. Iyyana ihdis siratal mustaqim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Artinya di sini tidak ada makna qasar, tidak ada pengkhususan. Jadi ketika kita berdoa hidayah, maka kita tidak boleh mengkhususkan hanya untuk diri kita saja. Jadi jangan sampai kita berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah hanya kami saja. Ya Allah, berikanlah hidayah itu hanya kepada kami." Tidak, tidak seperti itu. Tapi ketika kita meminta hidayah, maka mintalah hidayah untuk kita dan mintalah hidayah untuk orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk, berilah kami hidayah, dan berilah juga orang lain hidayah. Jadi tidak menggunakan iyanah di siratal mustaqim. Lihatlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dakwah ke Taif kemudian diperlakukan tidak baik oleh penduduk Taif, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga ada di antara penduduk Taif yang akan masuk Islam dan menjadi penolong Islam. Begitulah Islam, ketika kita memohon hidayah, maka mohonlah hidayah untuk diri kita dan begitupun untuk orang lain. Barakallahu fikum.